Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan fisik, topologi jaringan logical di mata kuliah jaringan komputer. Adapun yang saya bahas di presentasi kali ini yaitu apa itu jaringan komputer, topologi fisik, topologi logik, serta tambahan yaitu referensi serta penutupnya. Oke, sebelum masuk ke topologi, itu kita berkenalan dulu yang namanya dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sehingga beberapa device atau komputer itu bisa saling berkomunikasi walaupun jaraknya mungkin tidak dekat itu atau jauh. Nah, lalu selanjutnya itu apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan merujuk pada susunan fisik atau logis dari suatu bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Nah, topologi jaringan ini menentukan bagaimana data dikirim atau diterima antara perangkat dalam suatu jaringan. Nah, di sini ada dua jenis topologi jaringan, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Nah, topologi fisik ini adalah topologi yang menjelaskan susunan dari label, komputer, atau device, serta lokasi dari seluruh komputer jaringan dalam suatu organisasi misalkan. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu topologi logik. Topologi secara logika itu menetapkan informasi atau aliran data dalam suatu jaringan. Nah, adapun ada informasi tambahan mengenai topologi jaringan ini. Topologi jaringan logis itu dia menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, namun di sisi lain, topologi fisik juga dia menggambarkan bagaimana node secara fisik yang terhubung satu sama lain. Nah, koneksi fisik ini dapat dibuat menggunakan kabel, konektivitas nirkabel atau wireless, komponen jaringan, dan masih banyak lagi yang terdapat di koneksi fisik ini. Dan adapun di sini ada jenis-jenis topologi fisik, itu ada dua. Yang pertama adalah point-to-point connection. Nah, point-to-point connection ini dia cukup simpel. Kenapa? Karena di sini hanya membutuhkan satu kabel untuk menghubungkan dua device. Jadi disebutnya point-to-point, jadi titik ke titik gitu. Lalu jenis yang kedua itu ada multi-point connection, atau biasa disebut juga point one-to-many connection. Nah, pada multi-point connection ini dia terdapat suatu device yang terhubung oleh beberapa perangkat atau beberapa perangkat yang terhubung oleh satu device. Mungkin lebih contohnya seperti jaringan router atau WiFi yang dihubungkan oleh beberapa device seperti laptop, komputer, HP, dan lain-lain gitu. Nah, lalu ada jenis-jenis topologi secara logikal. Sini masih sebenarnya masih ada lebih banyak lagi. Namun di sini saya buat menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah point to point. Nah, pada point to point seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini digunakan untuk menghubungkan suatu device melalui suatu kabel saja gitu. Jadi secara linear. Lalu jenis yang kedua yaitu ada bus. Nah, pada bus ini dia hampir mirip dengan point to point, namun perbedaannya itu dia ada suatu jalur khusus untuk hubungan dari suatu device-nya. Jadi sehingga apabila ada suatu kesalahan dari suatu device ini masih mudah di-maintain gitu. Karena misalkan di device 3 gitu yang salah. Jadi ya yang perlu di-maintain itu device 3 saja, tidak mempengaruhi device-device yang lain. Lalu, lalu ada jenis yang ketiga yaitu topologi ring. Nah, topologi ring ini dia membentuk suatu lingkaran bentuk kabelnya yang menghubungkan tiap device-nya. Sehingga apabila ada suatu kesalahan pada salah satu device di topologi jaringan ini, dia cara mengatasinya itu biasanya atau merubah alur data dari suatu topologi ini. Lalu jenis yang keempat yaitu adalah topologi star. Nah, topologi star ini merupakan topologi yang sering dipakai pada suatu organisasi karena eh, karena bukan salah satunya yaitu
instalasinya yang mudah, cara maintain problemnya itu juga cukup mudah karena dia beberapa device dalam suatu organisasi itu terhubung dalam satu server saja. Jadi apabila suatu device yang tidak device terganggu itu tidak mengganggu device-device lain yang terhubung di suatu server tersebut. Nah, lalu topologi yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree ini biasanya juga disebut sebagai hierarchical topologi karena dia berbentuk seperti hierarki suatu organisasi gitu. Nah, pada topologi ini sebenarnya dia merupakan kombinasi dari dua topologi yang lain, yaitu topologi bus dan topologi star. Nah, topologi ini dia apa ya, seperti kayak menggabungkan seluruh topologi bus ini dan star menjadi satu bagian gitu. Nah, topologi ini kekurangannya mungkin lebih ke maintain problemnya dari suatu device gitu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah topologi mesh. Topologi mesh ini adalah merupakan apa ya suatu kombinasi yang sebenarnya menjadi opsi terakhir dalam suatu perancangan topologi. Kenapa? Karena topologi ini yang pertama itu dia sangat sulit untuk dilakukan instalasinya. Lalu yang kedua itu juga dia sangat sulit di maintain problemnya gitu. Mungkin itu saja untuk jenis-jenis topologi logikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu salah satu contoh organisasi yang menggunakan konsep topologi, yang dimana yang saya jadikan eh, bahan presentasi yaitu dari PT Vista Pratama di Kota Jakarta. Nah, topologi yang digunakan pada organisasi ini atau perusahaan ini dia menggunakan topologi star, yang dimana di sini dimulai dari internet yang dihubungkan ke modem dan modem ini terdapat beberapa switch yaitu switch 8, lalu yang terhubung ke switch 24 dan switch 24 ini juga dia terhubung oleh server dan rack. Jadi setiap workstation itu harus dihubungkan ke file server. Jadi terminal pusat bertindak sebagai pengatur atau pengendali semua data komunikasi yang dikirim melalui sebuah server. Nah, terminal pusat juga akan menyediakan jalur komunikasi khusus pada dua terminal yang akan berkomunikasi. Nah, pada topologi ini juga dia dibutuhkan switch untuk menghubungkan semua komputer supaya menjadi terpusat. Maka dari itu dia ini definisi ini sangat cocok dengan definisi topologi star. Mungkin topologi star ini juga masih sebenarnya masih bisa dikembangkan apabila suatu misalkan PT Vista Pratama ini ingin membangun gedung cabang baru. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan lagi karena topologi star ini hanya bisa efektif itu dilakukan dalam satu gedung saja atau dalam satu file server gitu. Baik, di sini ada referensi yang saya gunakan yaitu referensi dari Amazon, lalu ada dari ebook Computer Network 5 Edition dari Taten Beum, lalu ada Gramedia tentang jaringan komputer, lalu serta ada panduan lengkap menguasai router dari masa depan di Yogyakarta atau penerbitnya dari CV Andi Offset. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai topologi jaringan fisik dan topologi jaringan logikal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.